Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DMC semua. Pada video kita kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan geometri informasi, khususnya pada translasi dan refleksi. Oke, langsung saja. Untuk nomor 1 ya. Nomor 1 titik A 6,-1 ditranslasikan oleh T min 2, min 5. Bayangan titik A adalah oke. Jadi di sini titik A itu 6,-1 ditranslasikan min 2, min 5 gitu. Bayangannya bagaimana? Nah, berarti sifat translasi ini berarti ya udah kita geser. Nah, kita tambahkan saja. Berarti gimana? Berarti 6 ditambah negatif 2, negatif 1 ditambah negatif 5 ya. Sehingga hasilnya ini 4, negatif 6. Jawabannya yang C ya. Nomor 2 ya. Diketahui titik C 10,-8 dan titik D 6,2. Titik C ditranslasikan sehingga C absen berimpit dengan D. Nah, berarti kalau berimpit seperti ini, berarti C absennya sama dengan D ya. Nah, bayangannya sama dengan D. Nah, transaksi yang memindahkan titik C adalah oke. Berarti kalau titik C 10,-8 dikenakan translasinya, kita nggak tahu gimana A, B misalkan gitu ya. Hasilnya sini C absen atau di sini sama dengan D ya. Titiknya 6,2. Nah, kalau kita disuruh mencari translasinya, berarti diapakan? Berarti kita kurangi. Nah, caranya dikurangi. Kita kurangi. Apa yang kurangi? Bayangannya. 6,2 dikurangi titik asalnya 10,-8. Berapa ini? Ini saya pindah di sebelah sini aja. Berapa sih? Negatif 4,10. Jawabannya yang ini ya. Kemudian nomor 3, jika transaksi T memetakan titik Q negatif 4,2 ke titik Q absen negatif 1,6. Transaksi T akan memetakan titik R 3,-2 ke titik apa? Jadi ceritanya titik Q di sini adalah negatif 4,2 akan ditranslasikan ya. Kita misalnya di sini karena nggak ada ya, menjadi Q absennya jadinya negatif 1,6. Nah, kita cari dulu nih translasinya. Berarti tadi gimana caranya? Kita kurangkan. Apanya dikurangkan? Bayangannya dikurangi dengan asalnya, titik asalnya. Negatif 1 kurangi negatif 4 itu berarti 3, 6 kurangi 2, 4. Nah, ini translasinya. Nah, sekarang translasi T akan memetakan titik R 3,-2. Nah, berarti ini beda lagi ya. Nanti titik R 3,-2 kita kenakan translasi tadi hasilnya berapa? 3, 4. Hasilnya bagaimana bayangannya? Oke. Kita jumlahkan aja 3 tambah 3 6 min 2 tambah 4 adalah 2. Berarti 6,2. Nomor 4. Segitiga ABC dengan koordinat titik A negatif 1,-2, B 5,-1 dan C 2,3 ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan A absen, B absen, C absen. Jika koordinat titik C absen 0,5, koordinat titik A absen dan B absen berturut-turut adalah. Nah, di sini kelihatan sekali bahwasanya di sini koordinat titik ada koordinat titik C absen ya. Nah, kita disuruh mencari koordinat titik A absen dan B absen ya. Oke, kita cari dulu di sini translasinya apa. Jadi untuk nomor 4 ya, ini nomor 3 ya. Untuk nomor 4 itu titik C itu 2,3 ya. Ditranslasikan, nggak tahu bagaimana translasinya.
hasilnya C absen sama dengan 0,5. Berarti kalau mencari transaksinya tadi gimana? Kamu kurangkan apanya? Titiknya 0, titik bayangan 0,5 dikurangi dengan titik asalnya 2,3. Berarti negatif 2,2. Ini translasinya. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari koordinat bayangan titik A ini sama B. Udah, titik A tadi berapa tadi? Negatif 1, negatif 2. Dikenakan transaksi negatif 22. Jadinya berapa ini? Negatif 1 dikurangi negatif 2, negatif 1 ditambah negatif 2. Negatif 3, negatif 2 ditambah 2. Berarti 0. Selanjutnya untuk B itu 5, negatif 1 dikenakan translasi negatif 2, 2 jadinya B absennya berarti 5 ditambah negatif 2, 3, negatif 1 ditambah 2, 1. Berarti jawabannya mana nih? Jawabannya yang D ya. Selanjutnya nomor 5 ya. Oke. Selanjutnya nomor 5. Kita kecilin dikit. Ya. Nomor 5. Nomor 5. Baik. Saya ganti warna hitam. Ya. Oke. Kita coba nomor 5. Garis G 2x kurangi 3y tambah 4 sama dengan 0 ditranslasikan oleh translasi 23 diperoleh bayangan garis G absen. Persamaan garis G absen ini bagaimana? Oke, caranya cukup mudah. Kita misalkan gitu ya, kita misalkan titik x, y ini pada G, artinya titik x, y ini memenuhi di G ya. Nah, gunanya untuk apa? Untuk kita translasikan ya. X, y ini kita translasikan 23 ya, dengan 23 hasilnya jadinya apa? X ditambah 2 terus y ditambah 3. Nah, ini adalah X absennya bayangannya ya. Ini y absen. Jadi X absen ini maksudnya absis bayangan, ini y absen ini ordinat bayangannya. Sehingga diperoleh X plus 2 sama dengan X absen. Nah, kemudian Y plus 3 sama dengan Y absen. Nah, di sini kita kan diminta untuk mencari bayangannya ya, garis bayangannya gimana. Nah, berarti kita nyatakan nih X-nya dalam X absen. Berarti kita pindahin nih duanya ke kanan. Berarti X absen dikurangi 2 ya jadinya ya. Terus ini Y sama dengan ini Y absen dikurangin 3. Nah, selanjutnya karena ini tadi katanya dari permisalan tadi kan X, Y pada G. Artinya titik X, Y ini memenuhi. Nah, berarti kita substitusikan. Nah, sehingga 2 kali dalam kurung X, kan ini 2X ya. X-nya adalah X absen kurangi 2 ya. Dikurangin 3 kali dalam kurung Y absen kurangin 3 ditambah 4 sama dengan 0. Kita kalikan nih 2x absen kurangin 4 terus ini berarti negatif 3y absen, dikalikan ke sini plus 9 plus 4 sama dengan 0, sehingga 2x absen min 3y absen ini hasilnya plus 9 sama dengan 0. Ketika absennya, karena di sini mintanya xy ya, berarti absennya ini kita hilangin. 2x min 3y plus 9 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang A. Nomor 6. Nomor 6 ini sangat mudah sekali. Titik A 3, negatif 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, dicerminkan. Ini udah tukerin aja, tinggal ditukar aja. Kan Y sama dengan X. Berarti kita tukar aja. Ya. Garis Y sama dengan X. Kita tukar aja bayangannya. Titik bayangannya berarti kita tukar aja. Ini X, ini Y-nya kan kita tukar.
Katanya Y jadi X jadi Y, berarti negatif 5,3. Jadi tinggal ditukar aja ya. X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Nggak susah. Ini berarti jawabannya yang B ya. Oke. Lanjut. Sekarang nomor 7 ya. Oke, nomor 7. Titik B absen A plus 3, B min 2 adalah bayangan titik B 4, min 2. Jadi titik B 4, min 2 itu jika dicerminkan garis Y sama dengan min X, itu hasilnya adalah A plus 3, B min 2. Ingat, kalau dalam pencerminan khususnya pada garis Y sama dengan min X, berarti ini tinggal ditukar aja, Y jadi X jadi Y. Jadinya bagaimana? Ini jadinya min Y, min X. Sehingga disimpulkan, berarti kan A plus, di sini ya. Sehingga A plus 3 sama dengan min Y. Ini kan X, ini Y-nya. Berarti min Y, min 2. Jadi positif 2. Berarti A sama dengan 2 kurangin 3. Atau negatif 1. Kemudian, berarti ini B min 2 sama dengan min X. Berarti 4-nya diberi tanda min. Berarti min 4. Berarti B sama dengan min 4 ditambah 2. B-nya sama dengan negatif 2. Berarti negatif 1 dan negatif 2. A sama B-nya negatif 1 dan negatif 2. Gampang ya, nggak susah. Oke, nomor 8. Hasil pencerminan titik D negatif 1, negatif 6 terhadap garis Y sama dengan 5. Ya. Berarti negatif 1, negatif 6 terhadap garis Y sama dengan 5. Gimana rumusnya? Rumusnya berarti X, 2 B kurangin Y. B-nya itu apa? Ini B-nya. Sehingga jadinya D absen sama dengan X min 1, berarti 2B. B-nya 5. Kurangi Y-nya negatif 6. Nah, berarti negatif 1, ini 10. Berarti plus 6. Berarti negatif 1,16. Jawabannya E ya. Terus nomor 9. Persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X plus 5 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 1 adalah, oke, di sini ini kita turunkan sebentar. Ya. Sama kayak tadi. Jadi kalau kita ambil titik di garis itu ya, X, Y, maka hasilnya nanti harus, karena dicerminkan Y sama dengan min 1, berarti X, 2 B min Y ya. Berarti di sini X, 2 kali negatif 1 kurangi Y. X, berarti min 2, Y. Ini adalah X absennya, ini adalah Y absennya. Sehingga X sama dengan X absen, terus min 2 kurang Y absen sama dengan Y absen. Berarti ini bukan. Ya. Min 2 kurangi Y sama dengan Y absen, berarti min Y sama dengan Y absen plus 2. Berarti Y sama dengan, kita kalikan dengan negatif 1 semua, jadinya negatif Y absen kurangin 2. Selanjutnya kita substitusikan ke sini. Jadi Y sama dengan 2X plus 5. Y-nya tadi apa? Min Y absen min 2. 2X, X-nya adalah tadi X absen plus 5. Sehingga min Y absen sama dengan 2X absen plus, ini pindah ke kanan jadinya plus 2. 5 tambah 2, 7. Kita kalikan negatif 1 semua, jadi Y absen sama dengan negatif 2X kurangin 7. Atau Y sama dengan negatif 2X min 7. Jawabannya yang E. Nomor 10. Diketahui persamaan parabola P adalah Y sama dengan 2X pangkat 2 kurangi 8X plus 11.
Jika parabola P absen adalah bayangan parabola P setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan 1, koordinat puncak parabola P absen adalah, oke, kita cari dulu puncaknya bagaimana untuk parabola yang ini ya. Gimana caranya mencari puncaknya? Ya oke, caranya berarti ini kan ingat materi fungsi kuadrat matematika SMP kelas 9 ya. Ini A-nya berapa? 2. Ini B-nya berapa? Negatif 8. C-nya 11 ya. Nah, kita cari sumbu simetrisnya. XP apa rumusnya? Min B per 2A. Berarti min B-nya adalah min 8 per 2A-nya 2. Min kita mau min plus, jadi plus 8 dibagi 2 kali 2, 4. 8 bagi 4, 2. Nah, setelah itu, sebentar. Kita X sama dengan 2, kita substitusikan ke parabolanya ini ya. Berarti 2 kali dalam kurung 2 pangkat 2 kurangi 8 kali 2 plus 11. 2 pangkat 2, 4 kali 2 8. 8 kali 2 16, berarti kurangi 16 ditambah 11. Ini 8 plus 11 yaitu 3, sehingga di sini untuk puncak P-nya itu adalah 2,3. Nah, di sini mintanya direfleksikan nih. Garis Y sama dengan min 1. Jadi gimana tadi rumusnya? Berarti 2,2 kali negatif 1 kurangi 3. Nah, berarti negatif 2 kurangi 3 yang ini. Berarti P absen sama dengan 2, negatif 5. Jawabannya berarti yang E ya. Tidak susah ya. Nah, selanjutnya untuk yang B. Nah, ini soal IC ya. Ya, ini khusus yang ini memang agak sedikit rumit ya tentang pusat lingkaran. Tapi sebenarnya ya enggak rumit-rumit amat. Nah, oke, kita bahas saja tuh. Oke, nomor 1 yang B1 ini ya. Caranya bagaimana gitu. Di sini titik A itu adalah pusat lingkaran dari dalam kurung X min 3 pangkat 2 plus Y 10 pangkat 2 sama 25. Nah, mencari pusatnya bagaimana? Jadi mencari pusatnya itu untuk bersama lingkaran ini bersama lingkaran ya. Gimana caranya? Ya ini. Kita tinggal harga nolkan ini aja masing-masing ini. Berarti X-nya berapa ya? 3, ini Y-nya min 10 ya. Nah, jadi di harga nolkan aja yang ini. Nah, sehingga titik A itu 3, negatif 10. Nah, soalnya adalah tentukan bayangan titik A oleh translasi min 6, 8. Oke, langsung kenakan translasi min 6, 8. Jadinya gimana ini? Ya, 3 ditambah min 6, berarti min 3, min 10 ditambah 8, berarti min 2. Nah, berarti bayangannya adalah negatif 3, negatif 2. Terus, translasi yang menyebabkan titik A mempunyai bayangan 9,1. Berarti titik A tadi 3, negatif 10. Nggak tahu nih translasinya berapa. Hasilnya adalah 9,1. Diapakan tadi caranya? Caranya kita kurangkan. Apanya kurangkan? Yaitu bayangannya, titik bayangannya dikurangi dengan titik asalnya. 9 kurangi 3 berapa? 6. 1 kurangi min 10 berapa? 11 ya. Berarti translasinya adalah 6,11. Oke. Saya rasa cukup pembahasan tentang translasi dan refleksi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.